sebaiknya. Jadi, nah sehingga TPA Suwung yang sudah berumur 41 tahun, dari tahun 84 dibangun, yang sekarang tingginya 35 meter, isinya plastik karena sebenarnya kemarin dapat eksplorasi, jadi sampah organiknya udah hilang, jadi lecit yang sangat beracun. Sudah itu keluar dioksin, luasnya 32,46 hektar. Jadi bisa kita hitung berapa sampah yang sudah diangkut angkut buang. Ya, selamat berjumpa netizen dalam program khusus dari Paikatan Kerambo Bali, sebuah perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat. Di sini sudah berkumpul 2 orang ibu dan 1 orang bapak. Ada Profesor Kartini Swastiastu, dan beliau adalah ahli ekologi ya, pertanian organik. Pertanian organik. Kemudian ada Ibu Terry. Saya dari Yayasan Bali Mule. Banyak. Ya. Di bidang apa nih, Bu? Di banyak hal, banyak melakukan kegiatan sosial, namanya baik di pertanian maupun lingkungan. Ya. Ya. Kemudian ada Pak Asare yang nyampatin Bali nih. Swastiastu. Selalu ditemukan ketika sekumpulan orang tiba-tiba menyapu di area-area tertentu. Ya, karena satu kunci yang kami pegang itu adalah konsisten. Jadi kalau membangun sebuah peradaban, bayarannya harus konsisten. Konsisten ya? Konsisten. Itu yang mahal. Ya, harus konsisten, harus konsisten. berpegang pada kebenaran. Benar, Bu ya. Artinya sekarang kan yang konsisten bagi setiap manusia adalah membuat sampah. Iya. Lalu sampah itu terkumpul, lalu mau dibawa kemana sampah itu? Kan ada pertanyaan, akan dibawa kemana sampah ini? Ibu ke Profesor Kartini dulu. Iya, boleh. Jadi kan ini dari sejak dulu, terutama di kota ya. Jadi kita salah memandang. Jadi karena dari kumpulkan angkut buang. Jadi tidak pernah berpikir mengelola. Buktinya TPA aja kan tempat pembuangan sampah. Sebenarnya kan sebaiknya tempat pengelolaan sampah sebaiknya. Jadi nah sehingga TPA Suwung yang sudah berumur 41 tahun, dari tahun 84 dibangun, yang sekarang tingginya 35 meter, isinya plastik karena sebenarnya kemarin dapat eksplorasi, jadi sampah organiknya udah hilang, jadi lecit yang sangat beracun. Sudah itu keluar dioksin, luasnya 32,46 hektar. Jadi bisa kita hitung berapa sampah yang sudah diangkut angkut buang, kumpulkan angkut buang. Jadi semua merasa nyaman. Padahal itu kan adalah hasil dari kreativitas kita ya, yang seharusnya kita juga bertanggung jawab seperti mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan setiap hari ya. Setiap pagi kan kencing dan itu sudah ada tempatnya. Dan ini juga bagaimana kita mengatasi. Sudah itu sebenarnya sejak tahun 2008 Undang-Undang Nomor 18 itu sudah jelas sekali diatur oleh pemerintah bahwa kita tidak boleh membakar sampah dan tidak boleh membuat TPA yang open dumping. Sudah itu pemerintah di Bali zamannya Pak Koster periode pertama itu ada tentang Pergub nomor 97, yaitu tentang pembatasan plastik sekali pakai. Kebetulan saat itu ikut mengonsep itu ya, terus dilanjutkan dengan karena selain kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita juga harus mulai bagaimana mengolah sampah berbasis sumber. Nah, terutama sampah organik karena Bali Perda Pertanian Organiknya 2019. Makanya bersamaan keluar dengan Pergub juga nomor 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Karena pada saat itu Pak Gubernur Pak Koster mengamanahkan sebenarnya sampah organik harus kembali ke lahan pertanian untuk memperbaiki
tanah kita sehingga Bali bisa menjadi pulau organik. Nah, tapi karena waktu itu karena ada COVID dan lain-lainnya, jadi fokusnya Pak Gubernur waktu itu tidak terlalu fokus di tentang bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber dan juga tentang TPA Suwung yang jelas yang kena itu adalah dari pemerintah dari Undang-Undang Nomor 18 2008 dari observasi penyelidikan penyidikan dan sekarang sudah kena sanksi administrasi. Kalau sanksi administrasi ini tidak dipenuhi berarti akan ada kurungan kan itu. Dan itu yang terus diikuti dengan SE nomor 9 2025 untuk lebih lagi mendorong, dan Bapak Gubernur membuat tim percepatan yang super cepat, super mendesak, karena ini ditaruh nomor 1 di dalam proses percepatan itu, karena dan sosialisasinya kebetulan yang ikut di dalam tim percepatan itu kita sudah bagaimana menyiapkan sebenarnya dalam sosialisasi, sudah melakukan sosialisasi untuk Kodia Denpasar sudah ke seluruh camat sama Bandung, bahkan kita sudah di Anyar sampai ke Kelungkung sekarang. Sudah itu di desa-desa juga, desa dan kelurahan di Denpasar kita sudah datang juga. Jadi bagaimana kita mengajak bersama-sama untuk mulai bisa memilah sampah di sumber. Intinya sebenarnya adalah bagaimana masing-masing desa itu bisa mengelola sampah organiknya. Sudah itu untuk sampah anorganik yang bisa diambil oleh optaker, dan sampah residunya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi itu yang sudah dilakukan. Jadi kalau dari evaluasi ya, kita mengevaluasi sebenarnya beberapa sudah melakukan ya, tapi ada memang yang belum melakukan, memang beberapa kendala ya di Kota Denpasar. Memang kita mengakui kendalanya masalah tempat ya, dan itu pun sudah ini juga. Jadi yang diharapkan berapa mampu diselesaikan untuk organiknya, sudah organik ini, dan organik yang belum bisa tertampung. Nah ini sedang diusahakan juga bagaimana desa itu atau bekerja sama dengan siapa. Nah ini seperti Bali Bule nih, Yayasan Bali Bule juga ini akan siap untuk memfasilitasi bagaimana mengumpulkan sampah yang organik ini, atau yang sekarang ini ada sampah atau pupuk yang ada di TPS 3R, bagaimana bisa mengeluarkan ke pertanian. Dan sudah itu yang kedua, dengan adanya kemarin bagaimana sampah organik ini bisa diselesaikan. Dan dari Dinas Pertanian Provinsi Bali juga kita sudah konsultasi bagaimana memanfaatkan ini sehingga semua sampah-sampah yang organik yang ada di Kota Denpasar yang tidak bisa dikelola di sumber itu bisa dikelola di mana dan untuk dijadikan pupuk, dan ini menjadi semua pihak yang akan mengerjakan gitu. Jadi ini sebenarnya kita, jadi kenapa seperti itu? Jadi ini adalah hal yang sangat bagus terkait dengan sampah organik ini dikelola di sumber, karena tanah Bali dari yang kebetulan orang tanah, sekarang bahan organiknya kurang dari 1% untuk tanah sawah yang seharusnya 5%, yang menyebabkan penurunan hasil. Jadi tanah kita sudah sangat terdegradasi karena petani kita jarang menggunakan pupuk organik. Inilah sekarang saatnya untuk melestarikan Ibu Pertiwi. Jadi ini yang untuk menghidupkan Ibu Pertiwi, karena dengan hilangnya bahan organik ini rantai kehidupan yang ada di alam ini hilang. Nah ini kita di Bali kan sangat percaya dengan itu. Jadi kita punya 2 ibu, 2 bapak. 2 ibu ini adalah satunya Ibu Pertiwi yang harus terus hidup, yang bisa menyusui kita dengan menghasilkan makanan. Kalau kita dilahirkan oleh ibu kandung, makanan dilahirkan oleh Ibu Pertiwi dengan bapak akase dengan proses fotosintesis. Nah itulah sebenarnya tujuan besarnya, yang ini sebenarnya yang sebagai profesor di bidang pertanian organik, dan ini melihat ini sudah sejak kecil, sejak mulai ada pupuk kimia itu, pupuk sintetik dan pestisida sintetik yang membunuh cacing.
Nah, sehingga Dr. Dian di bidang cacing. Jadi akibat pupuk ini sintetik dan pestisida sintetik ini, cacing itu hampir habis ada 8, dan sekarang mau dihidupkan dengan memberikan sampah organik yang kita hasilkan ke masing-masing kebun ini. Inilah yang seharusnya didukung oleh 9 kabupaten kota. Jadi bupati wali kota bagaimana bersinergi, ada 3K, komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi untuk menyuburkan tanahnya, karena kita tidak bisa makan tidak dari Ibu Pertiwi. Dan ini yang harus kita sambut sebenarnya sekarang. Masalah sampah plastik, satu, dengan pengurangan, kita harus menyadari bahaya dari sampah plastik yang menghasilkan dioksin yang dalam konsentrasi yang sangat kecil juga itu akan menghancurkan kita. Satu, mempengaruhi otak kita. Dua, kanker. Tiga, penurunan imun dan lain-lainnya. Dan banyak lagi plastik itu ternyata terdiri dari 7 bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari bersama-sama bagaimana hasil-hasil penelitian. Dan jelas sekali dikatakan di Undang-Undang Nomor 18 2008 itu, siapapun tidak boleh membakar sampah. Kalau membakar sampah itu berarti melanggar undang-undang. Dan kalau insenerator semua itu harus sesuai dengan seperti TPA. Jadi TPA Suwung sekarang sudah menjadi sanksi administrasi. Jadi insenerator juga seperti itu. Jadi nanti harus semua dipenuhi, dan uji dioksin belum ada di Indonesia. Walaupun mungkin sekarang mendapat SNI, sudah ada izin yang disebut izin dengan registrasi, tapi operasionalnya itu harus setiap 3 bulan. Kalau dioksin kalau tidak salah setiap 5 tahun itu harus ada ujinya. Dan kalau tidak salah yang dengar ujinya itu satu sampel itu 500 euro di luar. Jadi semua harus memenuhi administrasi. Jadi nanti kalau misalnya itu tidak dilakukan, kasusnya akan sama dengan TPA open dumping. Itu undang-undang yang nomor 18 2008. Jadi itulah yang akan terjadi nanti. Nah, ini hati-hati karena pembakaran itu seharusnya 1000 derajat ke atas, dan bahkan diamankan sampai 2000. Dan hasil pembakaran itu dari beberapa literatur yang kita baca itu adalah merupakan limbah B3. Jadi itu isi dioksin. Nah, ini menurut beberapa cerita hasil penelitian yang dikatakan bahwa pembakaran sampah plastik itu mengeluarkan dioksin sampai radiusnya sampai 5 kilometer. Kalau kita menyemprotkan pestisida itu hanya 200 sampai 300 meter. Jadi ini begitu jauhnya radius yang dicapai kalau kita membakar di sini, berarti 5 kilometer itu keliling kena. Nah, ini yang seharusnya kita sudah terpapar oleh residu pestisida, residu yang lain, sudah itu dari pembakaran ini. Mari kita bersama-sama untuk bisa memahami, kan itu Pak. Ya Pak. Ya. Jadi netizen yang perlu dipahami, kita sedang dalam keadaan darurat. Iya, sudah bukan darurat, kiamat. Sudah kiamat sampah, karena semua sudah terisi sekarang. Terancam oleh dioksin. Ya. Kemudian kita ternyata sudah 41 tahun membuat 2 kuetan. Udah 32 hektar membuat gunung sampah. Sekarang tingginya sudah 35 meter. Seperti kuetar. Ya, kuetar. Ya, dan itu sudah plastik, jadi celana dalam yang dari nilon yang 41 tahun itu masih utuh sekarang. Masih utuh. Iya, masih utuh. Jadi di situ dalam 1 tahun sampah organiknya udah hilang, sudah menjadi cairan yang sangat meracuni. Jadi masyarakat Bali sudah mengkoleksi segala. Iya, sudah koleksi semua ada. Jadi ada sandal jepit, ada celana kolor, ada macam-macam. Sampai dengan kayu pun ada masih. Iya. Kasur. Ya. Ya, itu di TPA Suwung lengkap. Iya. Ini nanya ke Ibu ini. Bali Mule. Iya. Bali Mule, Bali awal atau Bali menanam? Awal. Ya. Nah, jadi kembali ke awal ya, Bali ini.
sesuatu yang dalam tanda kutip bagi semua orang adalah Bali yang asik sebenarnya. Ya. Tapi dengan ancaman yang diceritakan oleh Ibu Prof, maka ini berbahaya banget. Ibu, apa yang Ibu kerjakan Bu sebagai ibu rumah tangga dulu? Saya kebetulan, nama saya Terry Yudandriana Saputra. Kebetulan kami adalah pensiunan dari kantor Gubernur Bali yang sudah beberapa tempat kita duduki jabatan di sana. Nah, untuk itu setelah saya pensiun, saya bergerak bersama-sama dengan Bu Kartini membentuk Yayasan Bali Muda, dan rekan-rekan saya sekolah. Juga kami bergeraknya melalui bergerak di bidang sosial dan tetap dengan prinsip Trihite Karana. Jadi yang saya jalankan itu Trihite Karana juga. Terus sudah itu kami bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat, organisasi pengusaha-pengusaha besar dari luar maupun dalam negeri, bergerak untuk membantu bagaimana kita membantu menyelesaikan masalah sampah di Bali. Nah, pertama yang sudah saya kerjakan adalah kami Yayasan Bali Muda melaksanakan secara niskala dulu. Kami sudah melaksanakan Pemarisuda Jagat namanya. Tanggal 7 Juli kemarin kami sudah laksanakan upacara itu secara niskala untuk membersihkan Buta Kale dan Buta Cuil yang ada di alam yang kita tidak ketahui. Kami lakukanlah secara bersama-sama tanpa memungut biaya dari manapun. Kalau ada punya kami terima. Nah, itu yang sudah kami laksanakan. Yang kedua, saya juga ingin, karena sampah ini kan banyak pupuk organiknya, karena menindaklanjuti apa yang menjadi perda gubernur bahwa Bali menjadi pulau organik, sehingga kami membagikan pupuk ke seluruh Bali beberapa tempat, dan kebetulan ada orang baik yang memberikan saya pupuk sebanyak 50 ton. Jadi itu gratis semua, tapi kita minta ongkos angkut aja untuk sampai di Subak. Dan itu sudah kami realisasikan sebanyak 50 ton di seluruh Bali, baik di Jembrane, di Buleleng. Di Buleleng kami utamakan, kebetulan kami juga asal saya dari Buleleng. Dan itu terus di Tabanan saya banyak sekali juga mengedarkan berapa puluh ton di sana, mengedarkan pupuk yang itu harus diolah menjadi organik. Dan setelah kami lakukan itu, sekarang kami akan bergerak kembali dengan melalui TPS 3R. Itu harus kita kosongkan dulu pupuk-pupuknya yang sudah menjadi pupuk organik ke petani seluruh Bali. Tapi kami karena tidak ada anggaran, sehingga kami mengupayakan masing-masing subak yang memerlukan pupuk organik itu mengeluarkan biaya angkut, dan untuk biaya kampilnya itu kami upayakan dari organisasi masyarakat untuk memberikan bantuan untuk kampilnya itu. Yang ketiga, untuk kan perlu tenaga ini saya akan gerakkan mahasiswa yang akan ikut membantu untuk mengisi kampil itu, baru kita angkut ke pertanian, ke Subak. Kami sudah bergerak dengan EBN dan Paiketan Kerama Bali selama ini, yang sudah membantu kami untuk menggerakkan membagi pupuk-pupuk organik ini. BOA juga ikut bergerak, anak-anak mahasiswa juga ikut bergerak. Anak mahasiswa itu? Forum sampah. Forum sampah itu juga ikut bergerak. Berarti sudah banyak aktiviti untuk sampah ini ya? Ya, sudah sangat banyak. Secara niskala sudah secara skalanya kita bagikan sampah untuk membagikan pupuk, memperbaiki Ibu Pertiwi. Itu tujuan kami, tujuan mulia kami seperti itu. Dan kebetulan kami punya juga pengusaha besar yang baik dari Amerika maupun dari Rusia yang akan membantu dengan secara gratis, tidak mengeluarkan biaya APBN, APBD 1 sen pun. Dia udah mau mengelola ini, cuman baru kita kirim datanya, belum ada jawaban. Kami masih menunggu itu. Banyak orang yang mau menyelesaikan tanpa biaya, 0 biaya. Dia mengeluarkan semua biayanya gitu. Ya. Ibu Pertiwi, Bapak Akas. Iya. Bapak Aksara ya. Bapak Aksara ini sangat terkenal ya bagi banyak orang yang
di mana ada keramaian, beliau ada bersama beberapa orang atau 10-100 orang untuk malah mengungut sampah Ya. menyapu. Itu pekerjaan sia-sia atau pekerjaan aneh-anehan? Karena gini Pak Iwan, jadi kami melakukan itu sebagai manusia Bali ya. Jadi tertanam di pikiran kami bahwa itu juga merupakan yadnya kami kepada Pertiwi. Jadi dengan konsep seperti itu, maka teman-teman relawan itu sangat teguh sekali dia bergerak. Dia bergerak bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk karmanya gitu. Nah, namun demikian ada konsep-konsep mendasar yang kami tampilkan, yang kami sampaikan kepada teman-teman bahwa sebisa mungkin setiap kehadiran itu harus menginspirasi. Jadi kita nggak bisa melakukannya sendiri, tidak hanya pemerintah, masyarakat, kita juga komunitas tidak bisa, tapi harus mengajak. Jadi setiap hadir itu harus menginspirasi. Artinya slogan kami itu mengajak. Gitu. Jadi harus hadir senang, harus sukarelawan, harus senang. Gitu. Jadi melakukannya dengan senang hati. Tapi yang terpenting adalah selain punya komitmen, harga yang paling mahal selama ini yang kami coba untuk terus tekuni dan kami coba untuk belajar terus, yaitu konsisten. Karena ini kata yang mahal untuk sebuah upaya untuk membangun peradaban baru, yaitu dari peradaban yang tidak peduli menjadi peduli. Ya, tidak mungkin kita melakukan sesuatu kalau kita tidak konsisten. Peradaban apa yang bisa berubah kalau kita tidak melakukannya konsisten? Karena survei kami membuktikan bahwa ketika kita melakukan seminggu sekali, kenapa itu juga alasan kenapa kami di komunitas itu melakukannya seminggu sekali, untuk apa sebetulnya? Selain membangun kebiasaan, setelah dilakukan 2 tahun, itu akan ada kebiasaan baru di setiap individu. Ketika mereka misalnya 1 minggu ini tidak hadir di pantai, ada yang kurang. Gitu. Itu terbukti ketika ada teman kita yang pergi mungkin berkesempatan ke luar negeri dalam waktu 1 bulan begitu. Suatu hari dia telepon, Pak Sar, kok saya merasa nggak nyaman ya, ada apa ya? Setelah saya pikir-pikir ternyata 2 minggu ini saya nggak sempat ke pantai lah katanya. Ya ini sudah ada kebiasaan gitu. Nah karena kita sadar bahwa yang kita sedang urus sekarang ini adalah walaupun bagaimana hiruk pikuknya tentang ngomongin sampah di hilir, sebetulnya yang kita garap adalah membangun peradaban, kebiasaan gitu. Coba kalau kita lakukan dan muncul sebuah kebiasaan, di hilir tuh nggak ada lagi permasalahan seperti ini. Sebetulnya yang seperti saya sampaikan tadi oleh Bu Prof, tidak ada yang baru, ini sudah dilakukan sejak lama. Saya ingat betul ketika 2018, di mana Pergub 97 itu dikeluarkan, itu kan sebetulnya harus sudah mulai. Nah, kita terbiasa dengan menunda kerjaan. Oh, masih jauh, masih lama. Gitu. Bahkan pemerintah pusat pun sebetulnya lebih cepat dari apa yang kita pikirkan dengan mengeluarkan Permen 75 ya, tahun 2019. Itu peta jalan pengurangan produksi plastik sekali pakai berbasis produsen loh malah. Itu lebih cepat. Ya, itu jangka panjang 10 tahun. Nah, ketika mendengar 10 tahun, banyak produsen ini berpikir masih jauh, masih lama. Nah, seperti sekarang yang terjadi di Bali, ketika waktunya sudah habis, 2025 ini harus sudah dilakukan upaya-upaya itu harus sudah ditunjukkan hasilnya. Ya selama ini kita santai, ya sekarang jadi berat gitu. Coba dari dulu kita bangun kebiasaan kecil, lakukan pengurangan. Karena begini, dari semua yang kita lakukan, itu yang utama adalah mengurangi. Bagus kita memilah, tapi harus mengurangi. Kalau dengan memilah terus produksinya naik, kan percuma. Nah itu yang terjadi saat ini, ketika TPST ini kita terus kembangkan, tanpa edukasi yang benar di hulunya. Seolah-olah masyarakat berpikir bahwa sekarang ada yang menangani sampah kita, jadi nggak usah dikurangi gitu. Dan terbukti produksi sampah itu naik tinggi lagi, karena ya semuanya bicara di hilir, mesin ini, mesin itu. Padahal kalau ditelusuri seperti yang disampaikan oleh Bu Prof tadi, tidak semudah itu. Punya uang belum tentu itu bisa dilakukan. Nah itu yang terjadi saat ini ya. Jadi mohon hati-hati juga bagi sahabat semua yang berkeinginan untuk melakukan geotermal ini, harus mengikuti Peraturan Menteri 70 tahun 2016, yaitu tentang batas baku mutu geotermal, gas emisi dalam geotermal ini.
setiap tiga bulan. Iya, dan itu harus dilakukan Setiap secara bulan periodik. secara periodik. Ya, tes dioksinnya itu harus dilakukan. Nah, sementara kita, sebagian besar masyarakat kita tuh selalu berpikir, saya nggak perlu berubah, nanti mesinnya akan menyelesaikan. Padahal yang harusnya itu ya kitanya harus berubah gitu. Nah, kita harus belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju sekalipun. Kalau misalnya dengan teknologi ini bisa terselesaikan, saya pikir negara-negara maju itu nggak ada masalah sampah hari ini. Nggak ada. Buktinya ada apa? sampah. Buktinya apa? Mereka masih kirim sampah ke Indonesia. Iya. Impor kita ya. Eropa, Amerika, Australia mengirim sampah ke Indonesia. Kenapa dia tidak selesaikan sendiri? Katanya punya teknologi, sementara kita di sini tuh selalu mendewa-dewakan itu. Kita masih mencari-cari nih teknologi. Mereka yang sudah punya malah tidak melakukan. Nah, artinya pada kesempatan yang baik ini kami dari komunitas selalu mengajak kita semua harus melakukan sesuatu dari diri sendirilah. Nah, bagaimana kita mengurangi produksi plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menggunakan tumbler. Kami selalu kampanyekan sejak tahun 2018. Makanya teman-teman banyak yang mengidentikan saya dengan Master Tumbler lah gitu. Jadi kemana-mana dari tahun 2017 itu saya selalu bawa tumbler. Kemanapun saya bawa tumbler. Tujuannya apa? Saya belajar konsisten. Saya belajar komitmen. Jadi saya yakin datang suatu tempat itu sudah disiapkan, tapi saya harus bawa itu. Nah sekarang kalau saya nggak bawa tumbler, sepertinya saya nggak bawa dompet, nggak bawa ini, terus harus balik lagi gitu. Harus bawa tumbler. Itu Pak Iwan. Jadi intinya adalah kita berkomitmen dan konsisten. Dan semuanya berperan. Tidak hanya pemerintah, nggak bisa. Semuanya harus melakukan sesuatu. Karena ini untuk bumi, untuk masa depan kehidupan. Harus ada komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Karena pasti bisa terpecahkan. Ya. Jadi harus sabar. Ya, kalau dari sisi saya dari media, sebenarnya kita tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk yang terjadi saat ini. Ini kan hiruk pikuk deadline namanya. Ya. Sesuatu yang harus diikuti saat ini juga. Iya. Terkejutnya bukan main. Tapi saya suka dengan kawan kita Pak Aksara karena hampir sekian tahun sudah ketemu di jalan-jalan, kemudian perilaku. Bu Prof, perilaku sampah gimana Bu Prof? Ini belum perlu, yang sebenarnya perlu diomongin ke orang-orang, ini kan perilaku sampah. Iya. Gimana Bu Prof? Ini kan sama, sebenarnya saya ingin cerita sedikit ya, sama dengan masalah organik. Jadi tadinya tiang itu dengan residu pupuk kimia, pestisida kimia itu takut, benar-benar takut. Karena tiang dalami, jadi tiang pahami. Jadi tahun 1990 tiang baca hasil penelitian dari WHO bahwa air susu ibu mengandung bahan pestisida, bahan kimia 100%, dan seorang ibu memberikan 20% kepada anak yang disusu dan dikandungnya. Sudah itu tiang 1995 melahirkan anak yang ketiga yang terpapar oleh pestisida itu karena dibilang itu obat, dan peras air susunya ternyata memang mengandung bahan kimia. Jadi tiang bertekad Bali harus menjadi pulau organik. Jadi sehingga dengan berbagai macam cara sendiri, tidak ada siapa, dan semua menentang, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, terus akhirnya tiang bersikukuh karena itu kebenaran. Jadi kalau ini dibiarkan berarti akan banyak anak-anak seperti anak saya yang 3 bulan sudah kelihatan kayak hiperaktif ya. Akhirnya bertekad saya harus mengajak petani untuk organik. Nah sekarang ternyata setelah selanjutnya belajar dengan plastik, ternyata ini jauh lebih berbahaya lagi dari ini. Jadi ini berbahaya, ini tambah bahaya. Jadi menambah bahayanya. Ini akan jadi apa anak-anak kita? Jadi dan begitu Pak Koster pada periode pertama kita bersama-sama, jadi beliau concern masalah ini, yang mendukung 100%, ayo ini harus dilakukan untuk Bali bisa melahirkan anak-anak yang suputra. Nah sekarang kan di Bali itu kan ada Trikaya Parisuda kan. Jadi berpikir, marilah kita baca, mari kita cermati, sudah itu kita lakukan. Karena tidak sulit di rumah tangga,
ada satu komposter aja, jadi punya ember ditumpuk dua, dilubang-lubangi, nanti airnya turun, sampah yang dari dapur masukkan ke sana, dalam 2 minggu sudah jadi pupuk organik, jadi pupuk cair, jadi itu bisa digunakan 10 kali dan ditambah gula kalau tidak punya ekoenzim, tidak punya mol gitu, dengan gula 1:10 jadi cairkan gula pasir, gula merah itu pakai nyiram, itu sudah semua dari kulit telur, kepala ikan semua, supaya tidak nanti buyung dicari sama lalat. Nah, yang dari sampah dari pekarangan itu bisa bikin tebel modern, atau kita beli ember, ya ember dipakai, taruh tutup, nanti kalau memang kita tidak bisa kelola, mari bersama-sama kita pecahkan, kita bawa kemana, kita buat pupuk. Nah sekarang kan ini ada TPS 3R yang ini, atau sekarang kan kalau dari kebijakan kan diserahkan ke desa. Nah, bagaimana desa itu mengelola sampah-sampah ini. Nah, dan sekarang hadir ini seperti Bali Mundo dan mungkin organisasi yang lain dan pemerintah juga dari pertaniannya. Dan inilah yang harus dibicarakan, harus dikomunikasikan, dikoordinasikan, dikolaborasikan. Nah, ini sebenarnya tidak susah. Apa sih susahnya dari rumah, dari rumah itu, jadi di dapur masak, plastiknya sudah di ini, dan mengurangi juga kan itu. Ya. Jadi kalau menurut, jadi kita sudah terbiasa ya sejak dulu ya bagaimana mengurangi, sudah itu bagaimana memilah, itu sepertinya tidak ada masalah. Dan pendidikan sebenarnya, jadi di rumah guru rupakenya, di sekolah guru pengajiannya, di pemerintah guru WCC. Jadi semua ini harus bergerak, memahami dan mensosialisasikan, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aksara, konsisten. Jadi on the track gitu ya. Jadi karena kalau kita ingin mencapai tujuan, ini kan tujuannya untuk melahirkan anak-anak Suputra. Jadi kedepannya supaya Bali tetap Bali budaya alamnya yang bagus itu kan gitu ya. Pariwisata kan itu kan ininya kan. Jadi kalau udah orangnya sudah anak Suputra, lingkungannya bersih, pariwisata kan pasti akan datang yang bagus-bagus kan ke sini kan. Ke Ibu Terry. Kan ini kan bicara tentang dapur Bu ya. Ya. Dapur penghasil sampah. Hampir semua rumah tangga kita penghasil sampah ya di dapur kan, Bu, ya, karena kita nggak punya pabrik. Nah, apakah pantas kita selalu didampingi tong sampah, atau kita memikirkan bagaimana sampah itu masuk ke dalam tong? Kan sering kita masa-masa masuk ke sampah, masa-masa makan masuk ke tong sampah dan buang. Apa perilakunya yang itu? Yang selama ini kami lakukan memang kalau setiap kita masak pasti kita siapkan tempat sampah. Tempat sampah ini saya di kampung saya siapkan tempat sampah lubang besar sekali yang mungkin sebesar ini ya lubangnya. Jadi setiap sampah organik itu saya masukkan ke sana. Itu ternyata itu orang tua saya almarhum sudah menyiapkan lubang besar itu untuk tempat sampah. Jadi kalau untuk plastiknya kita buang ke TPA ke keluar selama ini. Saya juga tidak pernah membakar sampah itu karena saya takut juga seperti yang disampaikan oleh Bu Prof Kartini bahwa itu akan meracuni ya. Tetapi yang kecil-kecil sempat juga kita membakar sampah-sampah plastiknya yang kecil-kecil yang merusak itu. Yang kecil-kecil itu untuk di kampung, kebetulan saya bawa ke kampung. Saya di sini tidak pernah buang sampah karena kita sudah siapkan di kampung. Jadi saya siapkan organik siap sendiri dan plastik siapkan sendiri. Saya sudah siapkan yang kami lakukan selama ini. Yang mau saya tanya adalah sebagai ibu rumah tangga lah. Ya. Kan ibu rumah tangga punya anak, punya keluarga kan. Makan, kita kebiasaan makan sekarang makan apa saja. Iya. Dikumpulin apa saja di satu, nggak dipilah sejak awal. Akhirnya mungkin kita punya pembantu atau siapa itu yang ngurus sampahnya. Kan kebiasaan kita seperti itu sekarang nih. Kita udah beli online food ini tumpuk, ada kertasnya, ada plastiknya, ada gelasnya.
Udah kita tumbuk aja, kasih siapa, masukin. Gimana Bu mau memaksa masyarakat untuk itu sampahmu pilah dong, gimana caranya? Oh ya seperti itu ya. Memang kami selalu mengingatkan di pura dimanapun tolong pisahkan organik dengan plastik. Jadi pas kegiatan acara kemarin sudah jaga juga kami sudah melakukan pemilahan sampah sendiri. Bahkan penyajian makanan pun kita kurangi dengan plastik. Tidak pakai kemasan plastik kecil-kecil itu, dengan pakai galon. Kita belikan alat galon kopi, teh galon itu saya siapkan semua. Jadi bagi orang-orang yang berkunjung itu kami sudah pakai, ada yang bawa tumbler, ada yang kita siapkan dalam bentuk kertas, gelas kertas itu. Saya sudah melakukan seperti itu. Yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Saya sudah ingatkan tolong untuk organiknya pisahkan dengan plastiknya. Jadi kita sudah juga bikin lubang. Tetap bikin lubang untuk membuang sampah plastiknya. Sampah organiknya. Saya boleh testimoni sedikit ya, karena kebetulan di Gianyar ini kan memang pemerintah sudah menerapkan memilah kepada masyarakat ya. Di awal itu jangankan masyarakat, para tokoh pun menolak gitu. Tapi ketika terus dilakukan, ya akhirnya terbentuk sebuah kebiasaan. Di rumah tangga itu semuanya punya sampah terpilah. Iya. Karena harinya berbeda. Hari ini apa gitu, sudah kita harus keluarkan, diambil. Kalau nggak sesuai nggak diambil. Nah, kebiasaan ini yang harus dibangun gitu loh. Karena pada akhirnya ini akan merambah juga ke komunitas, misalnya apa di Pekeraman. Pengalaman saya, karena kebetulan kemarin Purnamo Kase ini kan kita ada upacara besar nih. Tanpa intervensi sedikit pun dari saya, masyarakatnya punya inisiatif untuk melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan adat gitu. Ini luar biasa. Jadi mereka menyiapkan galon, gelas, itu bukan gelas kertas, nggak ada gelas kertas loh. Jadi gelas kaca gitu loh. Karena gelas yang selama ini dibilang gelas kertas bukan gelas kertas. Jadi harus gelas kaca gitu. Jadi mereka siapkan, terus makan pakai piring. Dan luar biasanya lagi, habis makan mereka cuci piring sendiri. Nah, kebiasaan yang lama itu kembali gitu. Karena di antara mereka yang para sepuh itu mengatakan, wah dulu kami juga begitu katanya, bahkan bawa piring dari rumah gitu loh. Nah sekarang disediakan piring gelas dari rumah rumah. Ya. Nah, sekarang sudah lakukan itu. Terus kita lakukan juga apa ya, screening plastik di depan pura. Kita lakukan, ada yang menyampaikan dengan bahasa yang baik gitu, mengajak mereka untuk berperan aktif untuk menjaga supaya kawasan pura yang kita sucikan bersama supaya bersih, bebas dari plastik sekali pakai. Semuanya berpartisipasi bagus sekali. Nah ini sepertinya sudah momentum ya, jadi kalau itu masih belum dilakukan itu agak terlambat gitu loh. Jadi marilah dari kemauan kita, memang tanpa terlalu banyak berkomentar, silakan boleh saja, tapi ayolah lakukan. Dan bagaimana ketika kita melakukan bisa menginspirasi orang nggak gitu. Karena kalau sehebat-hebatnya kita sendiri, satu rumah luar biasa disiplinnya, kalau tetangganya tidak terinspirasi kan nggak bisa. Memang kita hidup di planet lain, kita kan satu planet yang sama. Jadi apapun yang lakukan, nah kalau kita misalnya di satu kabupaten menginspirasi kabupaten lain, kalau kita di satu pulau harus menginspirasi pulau yang lain. Kalau Bali bersih sekali, kalau teman saudara-saudara kita yang sebelah juga nggak bersih, ya sama aja. Pantai barat kita di musim angin barat ya penuh dengan sampah. Itu brand auditnya itu sampah Indonesia loh, itu bukan sampah Bali. Itu kita lakukan ceknya. Saya suka dengan kata itu, perilaku. Iya betul. Berarti laskarnya Pak Aksara selama ini kan laskar gondok deh. Ya Bu ya. Iya, jadi berperilaku. sampah beragam dari A sampai B, C, D, macam-macam lah bisa dikumpulin. Itu perilakunya di mana itu? Maksudnya kalau kita lagi ini kan bicara tentang perilaku, kita asik aja, kita beli sesuatu makanan kemudian kita buang begitu saja. Sampahnya ada plastiknya, ada kertasnya, ada aluminium foilnya, ada nasinya. Ada nasinya. Sehingga dia menjadi busuk. Iya. Ya. Artinya kita senang sekali seperti itu. Gimana ngilangin atau gimana kemarahan kawan-kawan ini? Nah, karena gini, saya selalu menanamkan kepada teman-teman bahwa ekspektasinya itu harus bijak. Kita tidak bisa melakukan, akan merubah sesuatu itu dalam sehari, seminggu, sebulan, bahkan mungkin lebih dari setahun. Maka dari itu kami menyampaikan bahwa ini adalah gerakan berkelanjutan.
Ya mungkin generasi kita ini, saya sudah beruntung sekali di umur ini sudah mulai ada kepedulian. Dan lebih bagus lagi ketika kita udah lakukan sekarang dasar-dasar kepedulian ini, anak-anak kami generasi ini udah umur 20 tahun udah peduli, Pak. Mereka sudah bawa tumbler di motornya, udah bawa Tupperware di motornya. Ini kan membangun perilaku baru. Baru ya. Artinya tahapan-tahapan ini harus diikuti. Bukan serta-merta kita belum pernah menanam, tapi melihat orang yang sudah panen, kan nggak mungkin. Ayo tanam dulu, rawat. Ya, nah. Ya, ada orang panen wajar, dia sudah 20 tahun di depan kok. Ya. Tapi Ya. jangan melihat mereka, oh kenapa mereka bisa, kenapa enggak? Kamu melakukan nggak? Disiplin nggak kamu dan salahnya? Kalau dilihat ke dalam, ternyata dia nggak belum melakukan apa-apa, kan lucu. Iya, iya. Nah, artinya harus komitnya itu harus begitu. Ya, ini Jadi terakhir, Ya. boleh melihat orang panen, tapi kita harus menanam dan merawat. Ya, ini terakhir. Pada saatnya nanti pasti akan panen juga. Gitu. Benar. Jadi terakhir ke Ibu, Ya. penutup nih Ibu. Ya. Kita lebih penting sikap bersih atau sikap membersihkan? Kan itu beda nih. Ya. Kita ingin kayak filosofi bersih kan, sikap kita bersih, makanan bersih, itu bersih, tapi sikap membersihkan ada nggak? Itu mungkin perlu dibicarakan. Nah, ini kan gini, apa namanya? Ini kan karakter. Karakter itu kan harus terbangun kan. Nah, terbangun ini kan makanya kan di Bali kita mengenal 3 guru selayak satu kan 4 kan. Ya. Jadi guru rupake, guru pengajian, guru wisis. Jadi ini yang benar-benar ini yang mana yang tentang sampah ini kalau dari rumah kan guru rupake kan. Jadi perilaku. Jadi kalau guru rupakenya sudah memahami, misalnya dia sudah bersekolah, paham tentang bahaya sampah. Nah, pasti mereka akan melakukan. Nah, anak-anaknya pasti ikut. Jadi bukan menjadi contoh. Jadi, nah ini yang makanya yang semua ketiga guru ini sekarang kan dalam kondisi yang seperti ini kan guru rupake, nah terutama ini guru rupake mungkin belum sadar di sekarang nih. Tapi guru pengajian dan guru ICC kan justru ini kan yang paling sadar. Nah ini yang harus memberikan contoh selalu dengan berkomunikasi, koordinasi, kolaborasi ke seluruh. Ini kan kalau kita guru ICC ini kan banyak sekali seluruh Bali ada kan. Jadi itu yang menjadi contoh. Jadi contoh di rumahnya bagaimana memilah, mengelola sampah itu, mengurangi sampah. Bagaimana eco-office ketika kita melakukan upacara, jadi mau menggunakan gelas, memilah, mengurangi. Nah itu yang harus. Dan di sekolah guru-guru bisa memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk bagaimana berperilaku untuk mengurangi bahkan tidak menggunakan plastik sekali pakai kan gitu kan, menceritakan bahayanya kan. Nah ini kan kita belum banyak mengenal tentang bahaya plastik itu terutama, dan sudah itu fungsi daripada sampah organik. Jadi itu yang harus dibangun terus. Jadi karena ini pembangunan seperti tadi sehingga menjadi sebuah karakter. Jadi kalau kita sudah bisa membangun menjadi sebuah karakter, ya itu pasti akan kapanpun itu akan dilakukan. Nah sekarang kan belum masih proses ke situ. Nah disinilah makanya semua harus melakukan tindakan edukasi, memberikan contoh, terutama kan contoh ini karena perilaku trikaya parisudha, jadi harus dipikirkan, dibicarakan dan dilakukan. Dan sudah itu ingat ada Bisamo Batur Pelawasan itu yang benar-benar yang sekarang ini memang kita udah kena semua ya. Jadi tidak ada yang bisa nolak mungkin ya. Itu ya. Jadi penutupnya memang satu sebenarnya. Iya. Kita sangat selalu suka hidup bersih, tapi kita kurang suka membersihkan. Jadi apapun itu rame-rame politik atau apa namanya itu di tengah keramaian akhir-akhir ini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita membersihkan, bukan membersihkan aja. Iya, Bu ya. Terima kasih. Ini Ibu Kartini, Profesor Pak Aksara dan Ibu Terry udah asik sekali kita ngobrol. Tidak terasa. Terasa waktunya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.